Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini Sabtu 11 Februari tahun 2023, Gema Kabar Baik menyapa kita. Dan hari ini renungan Gema Kabar Baik didasarkan atas santapan harian pada hari ini. Ayat firman Tuhan yang akan menjadi landasan perenungan kita dibacakan dari 2 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-41. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Berdasarkan ayat firman Tuhan tersebut, Gema Kabar Baik hari ini diberi judul Identitas Rancu. Identitas Rancu. Bapak Ibu Saudara, identitas diri adalah dokumen yang sangat penting dimiliki oleh seseorang. Karena dokumen itu menjadi petunjuk keberadaan pribadi tersebut di dunia ini. Tetapi bagaimana jika identitas itu menjadi rancu? Perikop kita berbicara tentang orang-orang Samaria yang dipindahkan untuk menempati daerah orang Israel. Mereka menolak untuk mengikuti pola penyembahan kepada Tuhan Allah. Raja Asyur membuang orang-orang Israel dari kerajaan utara ke daerah orang Madai, daerah orang Israel, kemudian diisi oleh bangsa-bangsa dari daerah Babel dan sekitarnya. Sekalipun orang-orang ini diam di daerah Israel, mereka menolak menyembah Tuhan Allah. Mereka mempertahankan ilah-ilah mereka sendiri dan bahkan melakukan persembahan kurban anak manusia. Tindakan ini memengaruhi sisa-sisa orang Israel yang masih ada di sana untuk ikut menyembah ilah baru itu sambil tetap menyembah Tuhan. Dengan sengaja mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan Allah dan mereka mengajarkan pola pikir dan pola hidup sinkretis ini kepada anak, cucu, cicit mereka. Mengapa mereka mengalami krisis identitas yang sedemikian parah? Karena mereka mengikuti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka memandang rendah keberadaan Tuhan Allah dan dengan sengaja mereka melupakan riwayat penyertaan Tuhan atas mereka. Mereka juga mengabaikan hukum-hukum Allah dan menggantinya dengan keinginan hati mereka sendiri. Sebagai akibatnya, nilai moral mereka tergerus menjadi tidak lebih baik daripada bangsa sekitar. Dan mereka tidak lagi mengalami kuasa karya Allah dalam hidup mereka. Manusia ada karena Allah yang menciptakan. Oleh karena itu, hakikat kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan di dalam Allah Sang Pencipta. Manusia ada karena Allah menciptakan. Oleh karena itu, hakikat kebahagiaan sejati manusia hanya dapat ditemukan di dalam Allah Sang Pencipta. Ketika manusia berupaya melarikan diri dan menjauh dari Allah, serta melupakan identitasnya yang sejati sebagai anak-anak Allah, maka mereka akan mendapat kegelisahan dan kehausan rohani. Adakah kita memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus, air hidup yang kekal itu? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terkadang kami menjadi rancu akan identitas kami. Kami secara status kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi kami juga menyembah yang lain.
kami menyembah hal-hal lain yang lebih kami utamakan. Kami menduakan Tuhan. Karenanya, jadilah rancu kehidupan kami. Terkadang ketika di lingkungan gereja kami begitu suci terlihat, tetapi di luar komunitas gereja, kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan teruslah ingatkan di hati kami bahwa kami adalah murid-murid Kristus yang sejati. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Kami mau memiliki persekutuan yang hidup dengan Engkau. Dan Tuhan, tolong kami untuk dapat menemukan kebahagiaan sejati hanya di dalam Engkau, pencipta kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketahuilah dan yakinlah bahwa identitas kami adalah pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus yang sejati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.